Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Perkenalkan, nama saya Devinta Fajar Lestari. Saya merupakan mahasiswa PPG Calon Guru Universitas Islam Sultan Agung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan perjalanan pendidikan nasional sebagai tugas pada mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Perjalanan pendidikan nasional dibagi menjadi dua, yaitu sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan. Pendidikan di masa sebelum kemerdekaan yaitu dimulai pada saat pendidikan di zaman kolonial. Pada tahun 1854, para bupati menginisiasi berdirinya sekolah-sekolah kabupaten. Namun, sekolah ini hanya terbatas bagi calon pegawai. Kemudian, pada tahun yang sama, lahirlah Bumi Putra yang diperuntukkan bagi para pembantu dan pekerja yang mendukung usaha-usaha Belanda. Di sekolah tersebut hanya terdapat 3 kelas yang hanya memberikan pengajaran berkaitan dengan menulis, membaca, dan juga berhitung. Pendidikan di masa kolonial belum memberikan hak kemerdekaan bagi para pribumi. Pendidikan pada zaman kolonial hanya dimanfaatkan sebagai kesejahteraan bangsa Belanda. Melihat permasalahan tersebut, pada tahun 1920, lahirlah cita-cita baru yang menginginkan perubahan radikal dalam dunia pendidikan dan pengajaran. Sehingga pada tahun 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan sekolah taman siswa yang bertempat di daerah Yogyakarta. Sekolah ini diperuntukkan bagi para pribumi, sehingga memberikan kesempatan dan hak yang sama bagi para pribumi untuk mendapatkan pendidikan. Pendirian sekolah taman siswa tersebut menjadi sebuah gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan budaya bangsa Indonesia, sehingga tercapai kemerdekaan bagi bangsa Indonesia untuk mengenyam pendidikan sampai dengan saat ini. Berkat jasa dan perjuangan di bidang pendidikan, Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Selain berjasa dalam memperjuangkan hak pendidikan bangsa, beliau juga memberikan perubahan dalam bidang pendidikan melalui pemikiran-pemikiran beliau yang masih digunakan dalam praktik pendidikan di Indonesia. Yang pertama yaitu sistem pembelajaran taman siswa. Taman siswa menjadi sistem persekolahan yang menjadi tempat bermain bagi siswa, di mana siswa diberikan kemerdekaan untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua yaitu sistem AMOM. Pengajar menjadikan siswa sebagai target utama yang harus dilayani, dan pengajar juga sebagai fasilitator yang memberikan tuntunan, kepedulian, dan juga kasih sayang. Prinsip AMOM didasarkan oleh kemerdekaan siswa untuk belajar dan belajar sesuai dengan keinginan serta kemampuannya sebagai siswa secara alamiah. Yang ketiga yaitu sistem PAMOM. Tugas pengajar lebih untuk memperhatikan minat, bakat, dan juga kemampuan siswa, serta memberikan dukungan terhadap setiap perkembangan yang ditunjukkan oleh siswa dalam proses pembelajaran. Sebagai seorang guru, kita dapat meneladani perjuangan Ki Hajar Dewantara dengan cara meneladani sikap maupun mengaplikasikan pemikiran-pemikiran beliau dalam proses pembelajaran. Sebagai seorang guru, kita dapat menerapkan semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sungtulodo Ingmadyo Mangunkarso Tuturi Handayani, yaitu sebagai seorang guru, di depan kita harus menjadi teladan bagi para siswa. Kemudian, di tengah kita harus memberikan semangat, kemudian di belakang kita harus memberikan dorongan untuk dapat mengembangkan kemampuan para siswa. Yang kedua, kita dapat menerapkan prinsip pembelajaran taman siswa, sistem AMOM, dan juga sistem PAMOM dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, kita dapat menciptakan pembelajaran yang inklusif dan berpihak kepada peserta didik, di mana kita sebagai guru harus menyadari bahwa perkembangan setiap peserta didik tentunya berbeda-beda dalam memahami suatu materi. Kemudian yang terakhir, kita dapat mendidik dan mengajarkan pendidikan karakter maupun ilmu pengetahuan kepada peserta didik, sehingga peserta didik bukan hanya pandai dalam hal pengetahuan tetapi juga memiliki karakter yang kuat sebagai wujud dari pelajar Pancasila. Selanjutnya, pendidikan setelah kemerdekaan. Pendidikan setelah kemerdekaan telah memberikan kebebasan untuk mengenyam pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian, pembelajaran di kelas telah dilaksanakan secara inovatif, kreatif, dan juga berpihak kepada peserta didik. Kemudian, yang ketiga, proses pembelajaran telah menerapkan kurikulum Merdeka Belajar. Kemudian, kurikulum Merdeka
Kebijakan Merdeka Belajar yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nadiem Makarim terinspirasi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kurikulum Merdeka Belajar memiliki esensi, yaitu kebebasan berpikir yang ditujukan kepada peserta didik dan juga guru, sehingga mendorong terbentuknya jiwa merdeka karena peserta didik dan juga guru dapat mengeksplorasi pengetahuan dan juga kemampuannya dari lingkungan sekitar. Selain itu, kurikulum Merdeka Belajar bukan hanya terfokus pada peningkatan kemampuan akademik, tetapi juga berfokus pada peningkatan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila melalui proyek Pelajar Pancasila. Terdapat 6 dimensi yang menjadi fokus dalam peningkatan pendidikan karakter. Yang pertama, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, mandiri. Kurikulum Merdeka Belajar merupakan kurikulum yang cocok untuk diterapkan di masa sekarang maupun yang akan datang. Karena kurikulum Merdeka memberikan kebebasan pada setiap peserta didik untuk mendalami bakat dan juga minatnya secara fleksibel sehingga menciptakan kemerdekaan dalam belajar. Kurikulum Merdeka bukan hanya menekankan pada penguasaan materi, tetapi juga mengupayakan pembentukan nilai-nilai karakter dalam diri peserta didik melalui proyek Pelajar Pancasila sehingga dapat membentuk siswa dengan karakter yang kuat, memiliki keterampilan, kreativitas, dan juga inovasi, menguasai teknologi, dan mampu bersaing secara global. Sekian presentasi dan juga pemaparan saya terkait materi perjalanan pendidikan nasional. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat menjadi kebermanfaatan bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.